Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Saifuddin dengan NIM 1261022020237 dari kelas HKN5F. Pada video kali ini saya akan membaca kitab Fikih Sunnah juz 2 karangan atau karya dari Sayyid Sabiq pada bab hukmuz zawaj atau hukum-hukum pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmuz zawaji, hukum-hukum dari pernikahan. Jadi ada beberapa hukum dari pernikahan. Yang pertama yaitu az-zawajul wajibu, pernikahan wajib. Yajibuz zawaj alaman qadra alaih wa taqat nafsahu ilaih wa khosyal anata li anna syianatan nafsi wa i'fafaha anil haram wajibun. Jadi hukum pernikahan yang pertama adalah wajib. Diwajibkan bagi seseorang yang sudah memiliki kuasa untuk menikah dan dia khawatir akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan hukumnya wajib. Lianna syianatan nafsa wa i'fafaha 'anil haram wajibun. Karena sesungguhnya menjaga diri sendiri dari sesuatu yang haram, dalam hal ini adalah perzinahan, itu hukumnya wajib. Wala yatimmu dzalika illa bizawaj. Dan perzinahan tersebut tidak dapat dihilangkan, dicegah kecuali dengan jalan menikah. Qala al-Qurtubi al-mustati'u alladhi yakhafu ad-dararu ala nafsihi wa dinihi min al-uzubah la yartafi anhu dzalika illa bitazawwuj. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kewajiban menikah bagi seseorang yang sudah mampu dan dia takut akan perzinahan. Dia mengkhawatirkan diri sendiri dan agamanya. Minal uzubati, ketika dia membujang atau tidak menikah. Layar tafi' anhu dzalika illa bit tazawwuj. Hal itu tidak dapat dicegah kecuali dengan menikah. La yukhtalafu fi wujubi tazwij alaih. Fa in taqat nafsahu ilaihi fa ajaza 'anil infaq 'ala zawjati fa innahu yas'uhu qaulullah ta'ala. Akan tetapi jika dia tidak mampu atau belum mampu memberikan nafkah kepada istrinya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keluasan pada firman-Nya. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Wal yuktsira minasyam. Di samping itu orang-orang yang belum menikah itu hendaknya memperbanyak puasa. Lamar wahul jamaah ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghassu lil basar wa ahsanu lil farji. Amal lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu bija'un. Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda-pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian sudah mampu, hendaknya menikah.
Fa innahu aghussu lil basar, karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan terhadap pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga farji. Pemalam yastati afa alaihi bisawm fa innahu lahu bijawab. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa tersebut dapat menjadi benteng bagi orang yang belum mampu tadi. Lalu hukum pernikahan yang kedua yaitu sunnah, az-zawajul mustahab. Zawajul mustahabu, pernikahan yang disunahkan. Amma man kana ta'iqan lahu wa qadirun alaih, walakinnahu ya'manu ala nafsihi min iqdira fima harramallahu alaih, fa inna zawaju yustahabbu lahu. Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Fa inna zawaja yustahabbu lahu. Maka sesungguhnya pernikahan itu hukumnya sunnah baginya. Wa yakunu aula min at-takhallalil ibadah. Akan tetapi pernikahan tersebut lebih diutamakan dengan niatan ibadah. Jadi untuk ibadah lebih diutamakan. Fa innar rohbaniyah laisat minal Islam fi syai'. Karena sesungguhnya membujang atau tidak menikah itu tidak ada dalam hukum Islam. Ruwiyat Tabrani an Sa'id bin Abi Waqqas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha abdilana birrohbaniyah wal hanifiyah samha. Jadi Syekh Tabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha qad abdalana birrohbaniyah al-hanafiyah as-samha. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan ajaran yang lurus dan toleransi. Warwiyal Baihaqi min hadisin Abi Umamata ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan juga Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abi Umamah bahwasannya Rasulullah bersabda, tazawwaju fa inni mukatsirun bikum. Tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umama wa la takunu rohbaniyah an-nasara. Jadi menikahlah. Sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian. Dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani yang hidup membujang. Wa qala Umar li Abi Zawaid. Lalu Umar juga pernah berkata kepada Abi Zawaid, innama yam na'uka minat tazawuj wajazun au fujurun. Jadi ada dua hal yang menghalangi seseorang dari melangsungkan pernikahan. Dua hal yang menghalangimu dari melangsungkan pernikahan, yaitu kelemahan dan kemaksiatan. Faqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas juga pernah berkata, la yatimmu nusukun nasiki hatta yatazawwaj. Jadi ibadah yang dilakukan seseorang itu belum sempurna. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah tidak akan sempurna sampai dia menikah. Jadi seseorang yang sudah mampu menikah tapi juga mampu untuk menjaga diri, maka hukum pernikahan baginya adalah sunnah. Tetapi lebih utama untuk menikah dengan niatan untuk ibadah. Lalu hukum yang ketiga adalah az-zawajul haram. Itu pernikahan yang diharamkan. Wa yahrumu fi haqqi ma yakhillu bizaujati fil wad'i wal infaq ma'a adami qadratihi alaihi wa tawqanihi ilaihi. Jadi diharamkan
bagi seorang laki-laki untuk menikah ketika dia tidak mampu untuk memberikan nafkah batin wat'i atau memberikan nafkah lahir infak. Qala Qurtubi famata alima zauju annahu ya'juzu an nafqati zawjatihi aw sadaqiha aw syai'in min huquqiha wajib alaihi fala yahillu lahu ayatazawwaja hatta yubayyana lah. Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dia tidak akan mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau membayar mahar istri atau memenuhi sesuatu atau hak-hak yang diwajibkan bagi istri. Fala yakhillu lahu ayatazawwajaha hatta yubayyana lah. Maka tidak dihalalkan atau diharamkan baginya untuk menikah sampai dia benar-benar mampu untuk melangsungkannya. Au yu'allimu min nafsihi al-qudrah ala adai huquqihi. Maka dzalika law kanat bihi illatun tamna'ahu minal istimta. Begitu juga jika ada suatu illah atau suatu penyakit yang dapat mencegah suami tersebut untuk menikah. Jadi juga diharamkan karena alaihi ayyubayna kaila yugurul mar'ah min nafsi. Maka dzalika la yajuzu ay yagurruha binasabin bid'ahi wala malin wala suna'atin yadhkuruha wa huwa kadhibun fiha. Maka dzalika yajibu 'alal mar'ah idza 'alimat min nafsiha al-'ajzu an qiyamiha bi huquqiz zawji. Au kana biha 'illatun tamna'ul istimta' min jununin aw juzamin aw barosin aw da'in fil farji. Lam yajuz laha an tagurra wa 'alaiha an tubayyana lahu ma biha fi dzalik. Kama yajibu 'ala ba'i sil'ati ayyubayyana ma bi sil'ati minal 'uyub. Jadi pernikahan juga diharamkan bagi seseorang yang memiliki penyakit seperti gila, kusta, atau penyakit kelamin. Lalu ketika seseorang ingin menikah, ia juga diharuskan untuk memberitahu apa saja penyakit yang dimilikinya kepada calon suami maupun calon istri. Seperti seorang pedagang yang memberitahukan kecacatan barang yang dijualnya. Lalu yang Pamata wajada ahaduz zawjaini bisa khibihi aiban falahurrad. Nah, jika salah satu dari suami atau istri menemukan suatu kecacatan pada salah satunya, misal istri menemukan kecacatan pada suami atau sebaliknya, maka falahurrad, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Fa in kana al-aibu bil mar'ah raddaha zawj wa akhadha ma kana a'taha minas sadaq. Jadi apabila aib atau penyakit tersebut terdapat pada istri, raddaha zawj, maka suami bisa membatalkan pernikahan. Wa akhadha ma kana a'taha minas sadaq, dan menarik mahar yang telah diberikannya. Lalu hukumnya selanjutnya ada az-zawajul makruh atau pernikahan yang dihukumi makruh dan sengiti. Wa yukrahu fi haqqi man yukhillu bi zawjah fil wad'i wal infaq haitsu la yaqa'u dhararun bil mar'ah yang kana tibaniyatun wa laisa laha raghabatun qawiyatun fil wad'i.
inin qata'a bidzalika an syai'in minat ta'ati awil istighali bil almi istadda al karohah. Jadi seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada perempuan yang akan dinikahinya, tapi perempuan tersebut mau menerima kondisinya karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika suami mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat. Lalu hukum selanjutnya adalah az-zawajul mubah. Ayubahu fima idzan tafat ad-dawa'i wal mawani. Jadi pernikahan itu dihukumi mubah atau boleh jika faktor-faktor yang mengharuskan pernikahan maksudnya maupun faktor-faktor yang menghalangi tidak ada pada diri seseorang. Jadi kurang lebih itu adalah bab hukum zawaj atau hukum-hukum pernikahan pada kitab fikih sunnah. Ada kurang lebihnya, jika ada salah kata, salah bacaan maupun ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.